Halo Baraya, berjumpa lagi di podcast Moka FC. Kita kali ini akan membahas Internal League dengan regulasinya yang akan kita bahas bersama. Kebetulan di sini sudah mewakili di 3 tim ya. Ada dari Emerhope, Cunma, sama Remako. Black Meke sama Marlon mungkin ikut aja ya untuk regulasi ini. Karena tadi dapat info Marlon tidak bisa hadir dan Black Meke juga tidak ada info, jadi kita bahas aja langsung mumpung ada mengenai Internal League yang dilaksanakan tahun 2020 ini di bulan Mei ya. Nah, untuk Internal League ini kan ada dua perhitungan ya, perhitungan klasemen tim dan statistik, di mana statistik itu untuk memotivasi, tujuannya memotivasi para pemain ya. Jadi kita kasih bentuk penghargaan lah untuk main fun tuh. Sebenarnya kita main fun tapi ada apa ya namanya tuh, kita belajar mencoba jadi profesional, oke, semi lahnya, semi profesional. Jadi nggak bosan lah kita nggak main fun tuh, nggak terus gitulah, gimana fun tapi kita juga main fun gitulah. Makanya kalau misalkan ada pelanggaran atau apa, kita juga agak nyerah kartu kuning, ada wasitnya. Nah, tujuan Internal League itu kan memotivasi lah, seperti tahun kemarin kita sudah pernah terlaksana. Nah, sekarang untuk yang tahun sekarang tadinya ada beberapa masukan, terutama yang Internal League ini akan dilaksanakan panjang nih. Terus ada juga yang sekarang tuh free dulu lah, free gitu. Nah, ternyata awalnya tadi kita tuh akan panjang. Kalau panjang sebetulnya lebih rame gitunya, lebih rame lah. Cuman ternyata ada beberapa kendala yang tadinya dari free mau ke lanjut yang benar, tapi sekarang kayaknya sepertinya yang bulan Mei ini di free dulu gitu. Jadi kan free itu jadi kita percobaan lah. Karena dari segi statistik player ya, kita lihat kalau tim nggak masalah lah, tim sekarang mau. Nah, cuman nanti jadinya tuh kalau kita mau seperti ini dari contoh dari kehadirannya. Jadi yang tadinya tim Remako, tim Emerhope, skuadnya masih itu, tiba-tiba beberapa tim yang 3 misalkan, yang tadinya di bawah, mereka panggil orang-orang baru gitu, Nujar Arago. Bisa naik kan? Nah, ini kita kaji lagi, sebenarnya tidak sesuai dengan awal si Internal League. Internal League itu kan tujuannya membentuk satu tim dengan udunan sekitar 200 sampai 220 dari pembayaran, kan itu udah dikompresnya dari 30.000, lumayan tuh, dengan syarat si squad satu tim ini harus itu gitu terus. Nah, cuma bisa sih mau siapapun masuk, cuman itu kan ngacaknya ke statistik. Jadi contoh Marlong, saya bicara Marlong aja ya, ini berdasarkan statistik. Jadi Marlong kemarin seperti bawah bisa naik, tiba-tiba ada pemain baru, sebenarnya no problem, nggak masalah. Tapi ada beberapa juga masukan ke kita, jadi tolong si squad tuh bener-bener kalau misalkan internal itu tetap gitu, ditetepin gitu ya. Makanya sepertinya yang bulan Mei ini kita tersisa sekitar 2 match lagi ya. Sekarang besok tanggal 24 sama 31. Nah, berarti kita sisa 2 match lagi. Nah, sepertinya Internal League untuk yang sementara ini kita akan dilakukan ini pre-match dulu ya. Nah, apakah nanti selanjutnya kita mulai di Juni sampai akhir, tapi kita butuh konsistensi squad dari tiap tim. Karena contoh begini ya Chris ya, Baraya, ketika didaftarin tuh, ini di sini saya memaksimalkan 15 player, 15 tuh dengan asumsi di lapang biasanya hadir sekitar 10-11 ya. 10-11. Nah, mau 13, mau semua datang nggak masalah, tapi kan resikonya tiap tim bagi-bagi main, gitu kan. Kasihan juga gitu. Makanya dari kita awalnya 8 main di lapang, kita kemarin juga dikurangi jadi 7, sebetulnya rada-rada yang datang 13 karunya kan. Kasihan juga. Nah, tapi kan Baraya juga pengen main. Nah, itu masalahnya. Terus di waktu juga kita cuman kebagian 12 menit. Karena waktu kita cuma 2 jam. Nah, kita akan coba nego lah untuk di Juni itu jadi 2,5 jam ya, biar maksimal gitu. Nah, terus untuk balik lagi ke statistik player, 15 pemain ini
yang harus didaftarkan tuh di data di sini tuh. Jadi ketika yang udah sekuat misalnya Emerhop ada 15, Emerhop udah sampai 15 nih. Nah, ini squadnya konsisten. Yang tidak pernah, yang jarang tuh paling di sini ada Uki. Nah, terus apa lagi? Pian juga udah 2 kali terdatang ya. Pian, Ibad juga. Nah, sama yang ini ada Son. Sebenarnya khusus member Moka lama karena datanya sudah ada dari tahun 2025. Jadi saya tidak bisa merubah gitu. Contoh ada Ibad nih. Ibad hanya bisa datang main siang ya Ibad. Ya, nah, siang atau sore, malam ada, tapi nggak apa-apa. Kita masukkan. Nah, Ibad kemarin juga statistik dia masuk clearance sebanyak 4, nggak apa-apa, ikut aja gitu. Cuman nah, kalau yang baru, yang bikin ini nyecrok gitu. Ya. Di tim Curma juga sama, Black Meke juga Merlong. Nah ini kemarin yang bikin pusingnya di statistik gitu. Ketika contoh di Black Meke ya, ketika ada yang cetak 2 gol, nah tiba-tiba minggu depan nggak datang, masuk lagi, cetak 2 gol. Nanti kita nggak masukin, nah takutnya nanti bilang dari tim leader tuh, main nih Moka, statistiknya gitu. Nah, nggak dimasukin ke sini gitu. Kan orangnya cetak 2 gol, asis 3 gitu kan. Nah, tapi kan karena baru gitu, bingung. Makanya saya kenapa harus dari awal si squad itu untuk selanjutnya gitu. Jadi untuk internalis sekarang kita diakhiri dulu sampai bulan Mei ya, Baraya, dengan perhitungan nanti sudah ada. Jadi untuk sementara ini baru percobaan dulu, dan nanti yang selanjutnya apakah kita akan per 3 bulan sekali break atau 2 bulan sekali, nanti kita coba. Yang tentunya syarat internal league ini adalah the squad. Yang aman sebenarnya Remako, Emerhop, ya cuma sedikit aman lah. Cuma, nah dari Curma juga sama ya. Pastiin. Curma kan kita cuma dari squad Jody aja. Ya, nah dari tim Jody juga sebenarnya sudah masih ada slot nih. Kayak kemarin kan di Arya ya. Arya tuh di Black Meke tiba-tiba masuk ke Curma. Nah setelah ini mungkin di luar Remako sama Emerhop, Curma, Black Meke mungkinnya Ari Marlong dia udah punya suka sendiri. Nah ini yang dua tim ini Curma sama Black Meke mungkin bisa squadnya dinegoin lah. Kira-kira misalkan nanti yang mau ini siapa, karena kan di Curma saya konfirmasi dulu sama mungkin nanti squadnya di akhir ini kita pastiin squadnya yang tetap, yang udah konsisten mah cuma Remako sama Emerhop lah. Cuma masihnya cuma berapa orang, paling Bokit yang aman, Jody ya. Kamu Arya ya. Cuman seberapa orang gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau nanti selanjutnya tim si Curma ini masukin sampai 15 nggak apa-apa. Jadi nanti tapi jangan ada yang baru, nanti di tengah-tengah nanti kita jalan 2 bulan. Jangan masuk yang baru gitu. Udah slot 15 udah gitu. Kecuali ganti misalnya kayak dari tim Curma ada 1 orang. Nah, dia baru masuk 1, ternyata dia cetak 3 gol nih. Masuk statistik kan. Misalkan Haris 3 gol. 1-2 match selanjutnya dia tidak datang. Tapi ada orang baru. Misalkan Bilar atau siapa? Iya, si Bilar. Nah, sistemnya kita akan ganti. Jadi diganti si Haris ini dengan Bilar gitu. Contoh aja. Tapi kalau si Haris nggak akan kepake gitu. Ya, hilang gitu. Kan terlucu makanya si Bilar jadi 3 gol gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, karena kemarin juga kita bahas ada masukan kalau yang squad baru datang yang itu karena masuk statistik bingung kan masuk statistiknya, makanya 2 kali nggak main di luar member lah, maksudnya di luar member tuh kalau member tuh yang kita udah lama lah ya, jadi, karena di sini udah dipuji sama saya kayak Uki, kayak Ibad itu mah udah dimasukin gitu, kayak di Remako contoh Pak Irman, si Pamangseng ada gitu, nah itu udah dikunci gitu, itu mah udah pastilah. Nah ini mah aturan baru, yang baru karena kan ini orangnya kocak ganti termasuk kiper nih. Kiper tuh
yang bikin pusing tuh karena kiper beda statistik sendiri. Sekarang kemarin kita Agus di Remako ada, nah sekarang dia lagi keluar kota, lagi umroh. Nah terus ada Raka juga tetap dimasukin kiper, dia apa kalau Raka Agus itu udah jadi jaminan. Doni juga sama Jirli ya, itu mah udah member lah. Ini ada masukan juga si siapa Mas Ga tuh udah mulai pengen main. Nah iya Mas Ga oke. Nah selanjutnya bisa nanti. Mudah-mudahan di yang selanjutnya kiper tuh bisa konsisten di setiap tim. Saya pengen gitu. Jadi di tim Emerhope coba cadangin yang misalkan si Mas Ga masuk lagi nih, Mas Ga nanti jadi Raka. Nah, ada dua kan, nah bisa ganti-ganti. Di Remako bingung ada Agus atau siapa. Sebenarnya ya Jili juga masih angin-angin. Nah ini kan ada yang baru nih. Ketika kemarin saya bingung, Agung tuh ada dua nih. Saya kan ditambah tuh ada Uli, Agung Marlong itu dua kipernya namanya Agung. Ternyata yang kemarin juga banyak setnya Agung yang itu tuh. Nah ini konsisten nggak gitu? Kalau konsisten ya nanti berantakan gitu karena di statistik tuh kiper tuh maksimal di publish tuh tadinya 5, jadi 7 gitu. Iya. Karena kan harusnya mah sesuai tim. Iya betul. Kayak tahun kemarin. Jadi membantu poin si tim juga gitu. Nah untuk mungkin apa penilaian-penilaiannya ini kita yang belum tahu lah. Udah tahu belum penilaiannya? Belum ya. Belum. Itu ningali. Kamu juga tahu belum? Belum. Oke, ini sesi kedua ya, Baraya. Untuk statistik nih, saya akan jelasin mengenai statistik ya. Biar lebih real sih. Biar lebih ya. Di tiap tim profil aja. Untuk satu pemain yang cetak gol, itu satu gol tuh poinnya 2 ya. Jadi satu gol tuh nilainya 2. Jadi 3 gol nilainya 6 ya. Jadi di poin tuh nilainya 6. Tambah kehadiran 1. Oke. Nah, tambah kehadiran 1, 6. Jadi sebenarnya 7. Nah, terus ada pertanyaan kemarin nih. Nah, cina di statistik teh anu paling best player teh back wae. Nah, ini bagus bisa pertanyaannya. Sangat bagus sekali karena yang tahun kemarin aneh. Nah, Bang Arab nu menang best player ke back. Ada back padahal di bawah, ada Hardi juga ada Yana bah tahun kemarin ada di kemarin. Nah, tiba-tiba cina hari best player teh di back. Nah, perhitungan back seperti ini. Jadi mana dulu satu aja. Pencetak gol dulu ya. Pencetak gol. Nah, pencetak gol. Nilainya 3 tambah assist. Nah, itu gol dulu aja lah. Kalau gol itu nilainya 3. Kalau assist itu 1,5. 1,5 poinnya. Berarti bagi 2 dari gol ya? Enggak ditambah. Oh, ditambah. Tambah. Jadi misalkan 1 gol, 2. Tambah dia 1 assist. Jadi 3,5. 3,5, terus dia melakukan clearance sebesar 4. Clearance poinnya 1. Ya, 1 tetap. Jadi itu 4. Jadi sebenarnya itu 3,5 tambah 4. 7,5. Ah, jadi 7,5 tambah 1 hadir main. Berapa? 8. Nah, 8,5 itu perhitungan statistik ya. Jadi kehadiran kehadiran tuh 1 poin. 1 poin. Nah, jadi berarti nilai pencetak gol seperti itu. Sama kebalikannya untuk assist dan yang lainnya ya, itu sama. Nah, terus kenapa dulu sebelum itu ada penggunaan poin nih. Poin dulu. Di kartu. Pelanggaran itu 2 poinnya bentar 2 gitu. 2 tuh ini gila ada 2. Pernah baca? 2 ya. Pelanggaran tuh masa 2. Jadi ketika tadi udah 8,5, cetak gol 3, assist 1, clearance 4, 8,5 kan? Udah tambah hadir. Sini melakukan pelanggaran minus 2. Ya, tapi minus 2 minus 2 ya. Minus 2 itu dari 1 match yang terlalu. Dan 1 orang itu. Nah, kan misalnya contoh misalnya ada melakukan pelanggaran 1 kartu nih. Nah, tapi dia dapat 1. Kurangan 2. Tapi pas dalam internal league champion itu senanda 2 match menang 3 kartu kuning. Kita nggak ada kartu merah, karena mau kartu merah sebenarnya lebar oke lah, iya kan. Anak Baraya main gitu lebar ini.
Terus yang ada tiga dari misalkan lawan Emberhop, lawan Remako, lawan Simalog. Nah nanti tilu kartu konengnya, ya berarti kurang 6. Nah, berarti 8,5 kurang 6 berapa? Nah itu ya hitungannya. Jadi hati-hati kartu kuning ya. ini mempengaruhi juga Abi Kamari gitu ya. Gimana? Ada yang tanyakan? Nah, Aman. aman. Oke, aman ya. Nah, terus tadi pertanyaan yang kenapa si best player itu ada di back? Sekarang sementara Yana yang memimpin. Kemudian, ntar sini cek si Yana dan Ocai. Ya. Nah, sama poinnya. Kenapa ada di back? Nah, setiap back itu melakukan clearance hitung satu nih. Ya. Dari tiap pertandingan rata-rata kalau back itu jika Yana rata-rata per pertandingan minimal 7-8. Itu terlihat dari video. Makanya saya selalu bilang di catatan itu tulis aja. Ya. Jadi yang kalian ngerasa di pertahanan, saya udah buang berapa bola gitu. Perhitungan clearance ya. Perhitungan clearance itu ketika ada bola yang masuk ke pertahanan, dia buang. Di tackle masuk clearance. Di tackle enggak? Oh, Kalau di tackle enggak. Jadi contoh buang-buang aja. Jika si Yana kan yang si Buset kemarin, tas Nah, itu enggak masuk. Itu enggak masuk. Jadi yang penting intercept. Jadi pokoknya setiap ada bola yang masuk ke pertahanan ataupun di garis tengah, ya. Dia buang nggak masuk ke pertahanan dia. Yang saya amati itu Marlon lebih banyak buang. Iya, makanya aku bilang si Yusa sama Jagat itu loba. Udah nih, itu sesuai video ya. Buang. Mereka nggak nyadar, padahal itu tuh masuk hitungan. Nah, Sugi juga ada berapa. Nah itu, jadi clearance tuh kayak gitu dihitungnya. Misalkan enak, orang tadi, jika tadi orang nekel tadi disebut itu enggak itu mah. Jadi clearance mah tiap ada bola di video banyak lah, tiap ada bola. Kalau hajar, Terus kalau nekel terus keluar out itu bisa. Tapi ya maksudnya yang penting kena bola. Ya. Ya, itu kan suka ada tackling gitu kan si anak bersih tapi itu, bersih gitu. Jadi intinya clearance itu pembersihan gitu. Ya ini mah aturan Moka ya, jangan ikut aturan FIFA. Aturan FIFA mah beda itu kan intercept tuh dia terhitung. Ini mah ada perhitungan jadi per poin. Sugi melakukan clearance sebanyak 8 match, satu di hari Minggu. Ya. Atau Nanda dapat 6 clearance, hitung 6, tambah. Nah, paling banyak. Sebenarnya paling banyak di Remako memang kerasa. Remako main ngajaran bola gitu. Masuk Ocai kedua. Saya lihat di video Ocai dia habis-habisan gitu. Nah, itu untuk clearance-nya hitungannya. Terus kalau asisnya umpan udah apa lagi ya? Paling untuk maminya. Terus ini Ada yang tanya nggak soal apa? Masukan untuk perhitungan nih yang teman-teman nggak tahu. Oh, goalkeeper ya? Nah, goalkeeper mah penyelamatan. Ya. Tapi tidak dihitung dengan penangkapan ya. Saya penangkap bola itu tidak masuk lah. Iya. Karena Aturan muka. Jadi anu ketinggali ninju bola atau nepis bola yang lebih spektakuler ketinggalin, itu kehitung gitu. Banyak yang kemarin juga di Marlon kalau misalkan cuman tembak bola unggul mah itu mah memang sistem pertahanan di kiper kan udah refleks. Nah ini mah refleks yang bola susah gitu tiba-tiba ngalong, nah itu kehitung save. Terus bobol ya, dikurangi bobol gitu. Bobol kebobolan ada di poinnya nanti gitu. Terus sama kehadiran tetap sama. Kalau perhitungan gol gitu aja, goalkeeper gitu aja sih. Nah kayak kemarin kan si Doni itu udah nggak masuk 2 kali nggak sekali? Asalnya 2. 2 kali. Kemarin mah masih main minggu kemarinnya Iya, masih sekali. kemarin doang. Doni masih mimpin tuh. Nah, tapi makanya kenapa Doni masih mimpin? Karena kiper yang di tim lainnya gonta ganti. Jirli main kesini kemana kemarin. Nah itulah makanya kita kaji lagi di masalah goalkeeper ya. Goalkeeper tuh ya harus bisa mah stay gitu di satu tim gitu. Terus Apalagi mau nanya ini best player tuh gimana itu nih? nah best player tuh poin tadi paling tinggi ya. Dia tidak kayak kemarin Bang Arab cetak gol ada, assist ada, clearance-nya banyak, hadirnya banyak, tidak ada pelanggaran. Nah pasti nanti otomatis perhitungan poinnya jadi best player. Nah sekarang sementara
yang banyak Yana gitu. Meskipun dia tidak cetak gol, tapi clearance dia sebanyak 28, hadir 3 sama dengan Ocai di Black Meke di posisi ketiga ada Harbi dengan clearance 23, 1 gol Harbi, hadir 3. Nah itu, jadi untuk top scorer juga belum tentu pemain terbaik. Kemarin kan tiba-tiba si Bang Arab bisa ngelekeun baik karena naon balik lagi ke ini dua pemain, dia mau balik laginya makan sok werek kecapean, rek modal gitu naon hari kayak Bang Arab kan kemarin konsisten gitu. Jadi kayak Nanda udah cetak banyak gol dia naik turun, ya balik deh kan capek, bener orang gitu. Kalau mau mudah mah ya mangga. Contoh si top scorer sementara Arya Arya 4 gol ya. 5 gol, ada 5 gol. Kalau dia banyak ke belakang naik turun, nah sebenarnya naik turun ini teh uding semua. Iya. Nah, salah. Yang naik turun sebenarnya kemarin ada di Boxer sebetulnya, Bang Boxer. Yang konsisten banyak, ya sementara Uding gol 2, assist 2, clearance 16, hadir 3. Poinnya 26. Nah kayak gitu tuh anu ya kayak muda gitu, tapi kan balik dia capek ya. Iya. Bisa ditukang kudu ngelawan bola orang kita gol oge gitu. Wah, ya sopir jadi robot gitu. Makanya kan adil. Jadi jangan jadi pertanyaan pernah Chen efek jadi pemain terbaik. Nah, itulah dari paling loba clearance. Kalau pengen jadi pemain terbaik, jadilah back. Sekali Iya sih, benar logikanya gitu. Jadi back aja, clearance aja. Udah loba gitu, aman kok. Sampai hitung nanti. Ada reward story nanti. Ya sementara yang sekarang karena peraturannya kayak gini takut ada masukan, takut terkaci gitu. Contoh, kita kenapa stop dulu ya sekarang? Contoh nih, buat tadinya satu dari kiper. Kiper tuh ngisi Doni pertama, tiba-tiba nanti 2 match terakhir ada kiper yang masuk, bener nggak? Iya bener. Stabil. Satu kiper kiper cuma weh. Yang si cuma lu sudah pertandingan, sedangkan si kata ayah gitu kan. Jadi best kiper atau rame, bener tuh. Harus 2 match dia jadi kiper. Nah maksudnya kemarin masukkan kayak gitu. Termasuk pemain-pemain yang baru gitu, baru 2 match terakhir. Silakan. Orang edan kan mau squad mau pemain ekspersif, naon. Ternyata dia masuk nih 2 match terakhir. Babat kabeh ngagolkeun top skor gini. Gak kaci gitu. Ada masukan dari Baraya jangan gitu. Ya udah makanya pengen tetap squadnya konsisten dulu ya. Yang penting konsisten dulu. Gimana, setuju nggak? Setujunya. Jadi kecuali kalau misalkan udah ada tiba-tiba Nanda ujug naik ngagolkeun jadi pemain terbaik atau top skor, nah itu mah nggak masalah, udah konsisten. Tapi dari jumlah hadir misalkan masuk 2 match di sini, tiba-tiba dia ngegolin langsung 10. Iya. Jadi top skor ini. Iya sih. Main cuma 2, ya komplain lah, pastilah. Sudah iya, kelihatannya kan ini lain liga atau liga wae pemain transfer kan? Iya. Pas transfer udah tutup, nggak ada yang masuk lagi gitu. Jadi, aturannya kayak gitu. Jadi kayaknya kita di stop dulu di Mei. Dan semua setuju ya? Ya sepakat. Meke sama Manong harus sepakat gitu. Seperti itu sih. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak? Barangkali ada pertanyaan lagi dari kalian yang mungkin ada masukan untuk ada masukan apa sok ada ide yang mungkin bisa kita kemarin kan ide nih pakai duit senam bayar, wah oke sih, tapi ya terserah gitu, bagus itu. Jadi itu yang kartu apa namanya itu kuning buat si player tuh jadi disiplin lah. Ya. Ada masukan itu di luar kita loh. Tiba-tiba masukin ternyata bagus itu sih sebenarnya. Buat kas juga. Ya. Ada masukan nggak? Silakan, ada ide lagi terutama apa? Namanya. Sejauh ini Sok ada ide nggak? Ya udah sudah. Sok ada ide apa? Sudah lumayan tambah. Jauh ini kita butuh ide lah sih. Kita butuh ide yang fresh gitu ya. Kan takutnya itu lagi gitu. Ya mungkin kalau yang ini kan pre-season ya sampai Mei, itu nanti di akhirnya mau seperti apa gitu. Palingnya kemarin sih ada beberapa di tim kita tuh ini tuh pre-season apa? Iya, pertanyaan semua Rema Hoge sama. Nah, jadi saya putusin aja di sini, terutama saya yang di statistik ya. Jadi kita ini sekarang pre-season dulu ya. Jadi
apa karena ininya belum seimbang. Ya, berjalan dengan Karena terutama biasa. saya kagoknya di kiper nih. Ya. Saya nggak mau ganti-ganti. Intinya kita konsisten aja. Jadi ini tidak seperti Internaliga tahun kemarin. Nah, Konsisten. terutama yang paling otas di kiper gitu. Nggak masalah sih kemarin Marlon bawa kiper baru, tiba-tiba dia bagus. Ya nggak masalah, tapi kan untuk yang lain gitu kasihan gitu. Memang tidak ada yang dikejar, cuma kan kemarin kiper. kita Ya, jaga, Baru sih kiper yang berhop jaga nggak ada Emerhope. Nah, baru kemarin. makanya nanti kalau misalnya diajak, misalkan yang kiper Emerhope mau konsisten nggak? Iya. Misalkan 2 bulanan dia. Ya itu. Ya, nanti jadi tiap pemain teh punya tanggung jawab. Ya. Emerhope, Cunma, Black Marlon. Ya. Kalau sudah mengikuti Internal League, setiap personalnya dia harus sudah siap kan, Ya. komitmen. Misalkan ya nyebelah 2 kali 3 kali tidak datang mah, tapi nama saya didaftarin gitu. Ya. Nah, gitu. Karena saya sudah untuk yang selanjutnya tidak akan menerima yang baru Ya. keluar gitu. Tiba-tiba memang kemarin ada 2 pemain, cetak 2 gol, baru gitu. Jadi saya Benar. jeung saya 2 gol kemarin, kamu 2 gol Chris. Apa? Yang 2 gol itu siapa? Iya, Abi kemarin mah. Tapi yang Awal awal kamu kan udah 2 gol tuh, tiba-tiba ada yang masuk datang. Main aja di 4 gol gitu. Terus udah naik deh. Kasus gol kumaha.